Padahal cuma modal 200.000 nyari sukun sendiri, goreng sendiri, sampai bisa punya 40-an karyawan. Paling 10 bal ya laku pertama, naik terus. Pernah ada pesanan 1 ton sukun per hari. Kebeli rumah, mobil, tanah, kambing. Masya Allah, mantap bener. Pertama, ini petaninya baru datang membawa sukunnya ya. Biasanya metik langsung dari Jogja ataupun Klaten, disortir terlebih dahulu, dipilih antara yang tua berkualitas, mana yang bagus, sama yang masih muda dan masih fresh. Biasa nyetok per hari itu sekitar 1000 sampai 1200 biji dan harus habis. Kalau nggak habis bisa mateng sukunnya, jadi nggak bisa dibuat steak atau keripik sukunnya. Buah sukunnya juga selalu ada ya. Terus semisal habis dari Jogja ataupun Klaten, kita ambil dari luar kota, daerah Cilacap atau Jawa Barat. Kenapa memilih usaha ini? Sebenarnya tidak sengaja ya. Awalnya cuma cari buah sukunnya saja, keliling di kebun orang. Pas ada banyak, kita bayar, panen terus disetorin di pasar tradisional sama ke tukang-tukang gorengan selama 5 tahun. Lalu kepikiran lah, kenapa tidak diolah sendiri aja, terus diproduksi menjadi cemilan stik sukun gitu. Nah, tidak ada jalan lain selain memulai dan gas. Setelah disortir banyak tadi, kemudian kita masuk proses dibelah menjadi 2 ya, untuk dimasukkan di dalam bak air. Fungsinya untuk menghilangkan getah yang terkandung di sukunnya. Nah, tuh bentuknya setelah dibelah, cakep bener. Direndam selama 5 menit aja, jadi nggak perlu lama-lama ya. Jadi ketika sudah banyak di bak-baknya terkumpul ini, sambil ditekan-tekan ya biar merata kena airnya guys. Kalau boleh sedikit cerita, kebetulan dulu pernah punya teman di Cilacap usaha stik sukun ini. Cuma datang lihat 1 kali sudah paham, langsung dipraktekkan di sini, sambil jalan kita perbaiki terus. Mungkin selama setahunan ya kalau tidak salah, sampai menemukan resep yang pas. Jadi karena sudah berkecimpung di dunia persukunan, ya sudah kita tekuni aja terus. Oke, setelah dibelah 2 dan direndam tadi, kita masuk proses memasah. Ini menggunakan alat pisau khusus ya, bikinan sendiri atau custom. Ketebalannya juga sudah kita sesuaikan sehingga menghasilkan potongan yang presisi. Tebal tipis pisau disetting juga, jadi bisa menyesuaikan ya guys. Karena bapaknya sudah ahli di bidangnya, jadi motongnya cepet banget. Modal juga tidak besar. Zaman dulu itu 200.000 aja nyari sukun sendiri, terus digoreng sendiri, dipasarkan langsung di grosir-grosir cemilan gitu. Ternyata mereka pada cocok sama rasanya. Terjadilah repeat order sampai saat ini. Sempat juga ada penolakannya, namanya usaha dari kecil ya, harus merintis dulu. Biasa alasannya karena sudah ada merek lain yang masuk, jadi caranya kita kasih di bawah harga pasaran dulu aja, meskipun untung tipis, yang penting bisa jalan gitu. Respon masyarakat sekitar alhamdulillah baik ya, karena pada kita ajak kerja juga. Bagi yang nganggur-nganggur lumayan bisa mencukupi kebutuhan mereka. Dulu masih inget banget, cuma sedikit 10 bal saya antar sampai Solo, diantar sampai Jogja. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, naik-naik 20 bal, 30 bal, sampai pernah rekor itu paling banyak dalam 1 hari produksi 1 ton. Kita selalu syukuri berapapun lakunya, karena sudah panjang perjalanan mulai dari nol bisa sampai seperti ini, pasti ada campur tangan Tuhan juga ya. Setelah dipasah banyak tadi, kita masuk proses pemotongan menjadi stik sukunnya ya. Di sini harus punya keahlian khusus motongnya di sini, karena ukuran harus pas sekitar 7 mili untuk ketebalannya. Terus ujung kulitnya itu biasanya dikumpulin untuk pakan ternak ya, seperti kambing, sapi, babi, itu bisa, jadi bisa bermanfaat untuk hewan juga. Sedikit informasi ya, ini yang motong biasanya ada 14 orang, jadi banyak banget. Oh iya, tengah sukun yang kuning itu dibuang ya, soalnya kalau ikut digoreng bisa keras katanya. Sempat juga ada yang meremehkan dan disepelekan, nama juga persaingan usaha, pasti mengerikan ya kalau dipikir-pikir. Dibilang gini kata-katanya, itu stik sukunnya nggak enak kok malah laku gitu. Jadi nggak saya hiraukan, cuma berkata dalam hati, lihat aja nanti saya buktikan dengan tindakan. Kalau produknya ini bisa banyak disukai sama orang gitu, serta bisa berkembang terus, jadi dibuat motivasi semangat aja. Oke, setelah dipotong kecil-kecil menjadi stik sukun, kita masuk proses pencucian ya. Di bak khusus memang disediakan untuk mencuci stik sukun sebesar dan sejumbo ini guys. Kapasitasnya aja bisa cukup untuk 1 kintal sukun. Kalau masuk total direndam sekitar 30 menitan aja, biar getahnya hilang juga. Jadi di dalamnya hanya air bersih saja. Selain itu tujuannya hanya untuk membersihkan aja, biar lebih higienis, bersih, kinclong dan glowing pastinya. Sambil diaduk-aduk juga ya, biar merata. Jadi meskipun cuma stik sukun begini, tapi produknya sudah pengiriman hampir ke seluruh Indonesia. NTB pernah, Pontianak, Sulawesi, Jakarta sering banget, Bandung, Surabaya dan lain sebagainya. Wah, mantap bener. Nah, di sini kita persiapan mau penggorengan ya, setelah dicuci bersih tadi. BTW in the busway dulunya cuma dikerjain sendiri, cari buah sukun sendiri, terus digoreng sendiri. Nambah 2 orang buat motong sukunnya, karena permintaan yang semakin bertambah banyak. Banyak yang suka sama sukunnya juga, karena kita menggunakan buah sukun pilihan, bahan yang digunakan juga aman. Meningkat juga yang bantuin, sampai saat ini kurang lebih 40-an orang yang bantuin, karena di sini tujuan
saya bisa bermanfaat untuk sesama serta bisa menjadi berkat gitu. Di sini pakai kayu bakar tradisional ya demi menjaga rasanya agar tambah nikmat. Selain itu memanfaatkan kayu kering sekitar. Minyak sudah panas ya di sini, selalu bersih juga minyaknya, fresh jadi aman pastinya. Sekali goreng begini biasanya 10 kiloan. Sedikit-sedikit aja, nggak langsung banyak ya gorengnya biar tidak meluap minyaknya. Digoreng setengah mateng aja sekitar 15 menitan. Setelah 15 menit kita masukkan mentega ya sama bumbu. Cukup simple, hanya garam sama air. Jadi nggak aneh-aneh, original 100% sehat karena kita menjaga betul kepercayaan dari pelanggan. For your information ya guys, yang di awal tadi kan tidak diaduk soalnya masih lembut, bisa patah. Kalau sudah kering baru deh bisa diaduk agar bumbunya juga bisa tercampur merata. Jadi kalau sudah masuk bumbu itu ngaduknya sekitar 5 menit aja, jangan lama-lama. Menurut owner selalu berpegang pada prinsip kerja keras, konsisten dan ikhlas. Saya yakin bahwa usaha yang kita bangun tidak hanya untuk menghasilkan uang tapi juga untuk menyebarkan manfaat dan membuka peluang bagi orang lain. Dengan keikhlasan saya menyadari bahwa apapun hasilnya semuanya adalah takdir dan rezeki yang sudah ditentukan. Kita tidak perlu mengkhawatirkan persaingan karena setiap orang memiliki rezeki masing-masing. Wah, keren banget. Nah, ini sudah mateng ya, kering, baru deh bisa diangkat. Tandanya sampai bunyi kres-kres sama warnanya agak kecoklatan atau golden brown. Oke, kita angkat, ditiriskan ya di sini. Ditunggu minyaknya turun dulu, baru deh bisa diproses selanjutnya. Ditata lagi di tempatnya di sini ya untuk kita sortir. Kunci bisa bertahan usahanya sampai saat ini adalah doa orang tua. Tanpa doa dan dukungan mereka, usaha ini mungkin tidak akan sebesar ini. Doa mereka memberikan kekuatan untuk bangkit saat ada masalah dan membuka pintu rezeki yang luar biasa. Sekeras apapun kerja kita tanpa doa orang tua, hasilnya mungkin tak akan sama. Selain itu, rasa juga kita utamakan serta harus menjaga kepercayaan dari pelanggan. Semisal ada hal-hal yang tidak diinginkan akan kita tanggung jawab, kita ganti baru gitu. Nah, masuk proses disortir ya di sini. Jadi untuk pemilihannya itu ada grade A yang bagian tengah sukunnya, terus ada grade B bagian pinggir dekat kulit sukunnya. Hanya beda renyahnya saja. Yang jelas kualitas bagus itu adalah grade A ya guys. Harus telaten ini milihnya satu persatu. Jadi kalau semisal 1 ton stik sukun harus rame ya yang milihin. Kalau cuma sendiri bisa 1 abad. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput melihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada meniru gimana? Dengan tenang owner menjawab, nggak apa-apa, semua orang punya rezekinya masing-masing dan rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Kalau kita ikhlas bisa jadi itu malah menambah rezeki kita. Yang penting kita terus menjaga kualitas dan kejujuran dalam berusaha. Rezeki nggak akan tertukar. Wah, mantap bener. Oke, kalau sudah tinggal di packing aja ya, siap untuk dikirim ke pelanggan setia. Moral story-nya adalah jangan takut memulai dari yang kecil karena setiap langkah besar dimulai dari satu langkah kecil. Dengan tekad, kejujuran dan komitmen, usaha sederhana bisa menjadi besar. Selalu bersyukur karena dalam setiap perjuangan ada campur tangan Tuhan yang membimbing langkah kita. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain bahkan untuk dijual lagi sangat bisa dikirim-kirim ya. Hubungi di sini aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.